Live in balance. Hiduplah seimbang. Balance is the key of life. Keseimbangan merupakan kunci kehidupan. Kalau timbangan tidak seimbang, timbangannya akan chaos. Jadi yang menumbangkan timbangan tersebut karena ketidakseimbangan. Sama halnya dengan hidup kita. Yang membuat kesehatan kita tumbang. Yang membuat keluarga kita tumbang. Yang membuat karir dan bisnis kita tumbang, pelayanan kita tumbang. Bukan orang lain, tapi karena ketiadaan keseimbangan. Live in balance. Hiduplah seimbang. Balance is the key of life. Keseimbangan merupakan kunci kehidupan. Kalau timbangan tidak seimbang, timbangannya akan chaos. Apa yang terjadi jika saya tambahkan satu batu? Maka yang terjadi timbangan itu mulai chaos. Timbangannya mulai miring. Ketika timbangan ini udah gak bisa seimbang lagi, timbangan ini mulai chaos, tumbang. Jadi yang menumbangkan timbangan tersebut karena ketidakseimbangan. Sama halnya dengan hidup kita. Yang membuat kesehatan kita tumbang. Yang membuat keluarga kita tumbang. Yang membuat karir dan bisnis kita tumbang, pelayanan kita tumbang. Bukan orang lain, tapi karena ketiadaan keseimbangan. Nah, kita akan belajar dengan cepat bagaimana tips hidup seimbang. Yang pertama, tips untuk hidup seimbang yaitu menjalani gaya hidup sehat. Menjalankan gaya hidup sehat yang pertama, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup Bapak Ibu 6-8 jam. Kurang dari 6 jam mengurangkan usia. Makanya orang yang tidur kurang dari 6 jam biasa jantung koronel, paru-paru basah, ginjal jebol, liver rusak. Kemarin ada CEO termuda dan tersukses di India. Usia 42 tahun dia meninggal. Keluarganya kaget, badan langsing, selalu olahraga, jaga makan. Kenapa dipanggil begitu dini? Ketika didiagnosa oleh dokter, ternyata CEO ini selalu tidur kurang dari 5 jam. Itu sebabnya Bapak Ibu saya encourage untuk kita harus cukup tidur. Karena waktu kita tidur itu sedang memulihkan, merestore semua anggota tubuh kita. Kalau Anda kurang tidur, maka belum ada kesempatan untuk malam itu jantungmu diperbaharui, ususmu diperbaharui, ginjalmu, livermu diperbaharui. Kita perlu tidur cukup agar cukup untuk dipulihkan anggota tubuh kita. Namun apa yang terjadi kalau kita tidur lebih dari 8 jam? Kalau kita selalu tidur lebih dari 8 jam akan membuat kita koflok. Koflok lawan daripada pintar. Minta maaf bahasa Indonesia saya sedikit kebarat-baratan. Karena kemarin kebanyakan makan singkong, kebanyakan makan keju, lupa makan singkong lagi. Jadi makanya mahasiswa yang suka tidur dari 8 jam bukan makin pintar, makin sebaliknya. Berikutnya, hidup seimbang yaitu makan cukup. Makan yang cukup yaitu Bapak Ibu, berhenti sebelum kenyang, makan sebelum lapar. Pernah disurvei di satu daerah di Jepang, kenapa masyarakatnya hidupnya 100 tahun ke atas? Karena ternyata punya pola hidup, berhenti sebelum kenyang, makan sebelum lapar. Pak susah Pak, nanggung, lagi ngegas. Kuasai diri. Memang susah. Tapi kalau Anda berhasil, Anda akan punya umur panjang. Berikutnya, olahraga rutin. Olahraga rutin yaitu jalan kaki kira-kira 10.000 langkah. Nah Indonesia ini penduduknya paling malas jalan kaki. Kira-kira sekitar 2.000 langkah ke bawah. Nah itu sebabnya kita perlu jalan kaki 10.000. Nggak apa-apa lah, jalan-jalan lah. Kalau naik ke gereja jangan pakai lift, jalan kaki lah. Turun, kalau bisa 10 kali naik turun gereja. Itu akan buat jantung kita sehat, mata kita sehat, liver kita sehat. Keren sekali. Nah kalau Anda langgar ketiga hal ini, Anda tidur kurang dari 5 jam, Anda makan lebih dari cukup. Kalau Anda nggak pernah olahraga, kalau Anda langgar ketiga ini, pasti Anda akan dipanggil sama Tuhan lebih cepat dari jadwal yang ditentukan. Jadi nggak usah minta Tuhan datang, Anda datang ke Tuhan. Kemudian yang kedua, tips untuk hidup seimbang yaitu menjalankan prioritas. Katakan prioritas. Prioritas artinya memberatkan, mengutamakan. Makanya ada bank prioritas. Makanya ada bisnis kelas. Kalau Anda naik bisnis kelas, Anda diprioritaskan masuk, Anda diprioritaskan duduk, Anda diprioritaskan makan banyak, Anda diprioritaskan keluar lebih dulu dari pesawat, Anda diprioritaskan bagasi dikeluarkan lebih dulu, diutamakan, didahulukan. Nah kita juga harus punya namanya prioritas. Siapa yang kita utamakan, siapa yang kita dahulukan dalam hidup ini. Tolong jangan dibalik urutannya. Kalau kita balik, chaos terjadi. Yang pertama yang kita prioritaskan adalah Tuhan. Yang kedua keluarga, ketiga pekerjaan, keempat komunitas, 5 hobi. Jangan sampai hobi lebih dari komunitas. Jangan sampai komunitas lebih dari pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan lebih dari keluarga. Jangan sampai keluarga lebih dari Tuhan. Kalau Anda balik terjadi chaos. Coba Anda balik urutannya.
Setiap kali ketemu lampu merah Anda jalan, dan setiap kali ketemu lampu hijau Anda berhenti. Ketika Anda balik urutannya, lampu merah Anda jalan, lampu hijau Anda berhenti. Sekalipun Anda penuh Roh Kudus, ketika lampu hijau Anda berhenti. Sebentar lagi mobil akan cium Anda dari belakang. Chaos terjadi karena Anda nggak pandai menyusun prioritas. Berikut yang terakhir, kemudian saya selesai. Bagaimana hidup seimbang, punya me time, I time. Katakan I time, 3, 2, 1. Makanya ada iPod, makanya ada iPhone, makanya ada iPad. Orang yang ciptakan iPod, orang yang ciptakan iPhone, orang yang ciptakan iPad, jadi I die. Karena nggak ada I time. Kita harus punya waktu bersama dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau Anda lihat, perhatikan pembalap-pembalap sepeda motor dan mobil. Mereka punya namanya pit stop. Di pit stop, di perhentian itu, si pembalap bisa menghela nafas sebentar. Ban yang gundul diganti, baut yang kendor dikencengkan, bahan bakar di refill. Si pembalap bisa minum sebentar, memberikan pencerahan kembali. Dan kemudian dia siap tarik gas. Memang waktu dia berhenti, dia ditinggalkan, dia disabet oleh yang lain. Tapi waktu dia habis pit stop, dia siap tarik dengan tenaga penuh. Pikiran lebih cemerlang. Wahai pembalap yang gak pernah berhenti, yang gak pernah pit stop, begitu bannya pecah, begitu bahan bakarnya habis, dia akan berhenti selama-lamanya. Saya gak mau hidup Anda berhenti selama-lamanya. Saya gak mau keluarga Anda berhenti selama-lamanya. Saya gak mau usaha Anda berhenti selama-lamanya. Tapi jangan lupa, kita harus punya pit stop. Kita harus punya waktu dengan Tuhan. Handphone zaman dulu Bapak Ibu, tahun 1990 Nokia pisang, Motorola batu bata. Waktu itu legend sekali. Kita charge 3 hari 1 kali. Tapi handphone zaman sekarang kita charge 1 hari 3 kali. Dulu kita charge 3 hari 1 kali. Sekarang kita charge 1 hari 3 kali. Padahal handphone zaman sekarang jauh lebih besar batu baterainya. Handphone zaman sekarang jauh lebih canggih. Kok bisa? Dulu kita charge 3 hari 1 kali. Sekarang kita charge 1 hari 3 kali. Karena handphone pada zaman dulu yang nyala cuma 2. SMS dan telepon. Handphone zaman sekarang semuanya nyala. BB nyala, WhatsApp nyala, kakak tahu nyala, email nyala, telepon nyala, Instagram nyala, Twitter nyala, gak mau rugi, Facebook nyala. Facebook gak punya cuma satu, Facebook 1, Facebook 2, Facebook 3, Facebook 4 dinyalain semua. Makanya boros. Nah, saya kasih tips bagaimana mengubah handphone Anda di cas 1 hari 3 kali menjadi 1 minggu 1 kali. Saya kasih tips asalkan Anda mau. Asalkan Anda mau. Caranya adalah puasa data dan no wifi selama 3 hari. Ketika Anda puasa data dan no wifi selama 3 hari, cuman dipakai telepon sebagai SMS dan sebagai telepon, pasti saya jamin Anda bisa charge handphone Anda 5 hari 1 kali. Berarti semakin sibuk, semakin perlu banyak di charge. Sayangnya orang Kristen hari-hari ini tidak lagi dekat sama Tuhan, tapi dekat sama colokan. Tidak usah jauh-jauh, kalau kita masuk hotel, begitu buka pertama kali pintu, yang Anda cari apa? Colokannya. Yang terjadi handphonenya penuh, kitanya memble. Handphonenya semangat, kitanya lemes. Saya beritahu, jangan cuman ingat handphone di charge. Ingat dirimu sebagai pemilik owner dari handphone ini juga perlu di charge. Sebab kalau ownernya memble, kita gak bisa beli handphone yang baru lagi. Kita gak akan bisa membahagiakan keluarga kita. Tapi kalau kitanya semangat, kitanya on fire, kitanya fresh, kita bisa lakukan perkara besar. Sekalipun kita menghadapi begitu banyak tantangan. Yang mengerti katakan amin.